Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fadila Sana dari Reguler C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan, Stambuk 2021, dengan dosen pengampu Ibu Salma Nairofaria MPD. Di sini saya akan memaparkan contoh media pembelajaran berbasis digital yang efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran dengan cara merangsang pikiran, perasaan, dan minat peserta didik demi mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, apa itu media pembelajaran berbahasa? Adapun media pembelajaran bahasa adalah suatu alat baik hardware maupun software yang diambil dari sebuah sumber belajar yang kemudian dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan pesan-pesan, informasi, atau materi bahan ajar kepada peserta didik. Agar terjadi interaksi dari berbagai arah, dalam proses penggunaannya tentunya perlu dibarengi dengan strategi pengajaran yang tepat. Sehingga tujuan pembelajaran bahasa dapat tercapai dengan interaksi multi arah yang terjadi. Pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa dan juga memotivasi peserta didik. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari pembelajaran dan media pembelajaran bahasa, saya akan memberikan contoh media pembelajaran berbasis digital yang efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Nah, contoh media pembelajaran berbasis digital yang efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA yang pertama yaitu media slide seperti PowerPoint. Dengan media slide atau PPT dapat memudahkan tenaga pendidik mempresentasikan materi yang akan disampaikan kepada siswa agar jelas dan mudah dipahami, agar presentasi yang akan disampaikan tersusun dengan rapi dari pembuka, inti, dan penutup. Materi yang disampaikan berisi poin-poin penting sehingga lebih jelas dan mudah dipahami, menjadikan presentasi lebih menarik karena didukung gambar, video, dan audio. Lalu yang kedua ada video animasi. Video animasi yaitu media yang memuat informasi tentang materi yang disajikan dapat berupa gambar, animasi, tulisan, dan audio kepada siswa. Melalui video dapat memvisualisasikan materi sehingga membantu guru menyampaikan materi secara dinamis karena tampilan kreatif berupa gambar menarik dan berwarna, bahkan dapat bergerak, yang mampu meningkatkan minat belajar siswa di tingkat SMA. Melalui video animasi diharapkan dapat memberikan kemudahan siswa memahami materi yang tersampaikan dan dapat memotivasi siswa dalam belajar. Nah, media video animasi ini berbasis audiovisual yang dapat dilihat secara langsung oleh siswa mengenai materi yang akan disajikan berupa teks, gambar, hingga audio yang menyertainya. Itulah dua contoh media pembelajaran berbasis digital yang efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Media pembelajaran berbasis digital menjadi titik tolak dalam menciptakan suasana belajar efektif. Tidak dipungkiri lagi bahwa semua jenjang pendidikan saat ini menggunakan media pembelajaran digital sebagai salah satu upaya untuk membantu peserta didik dalam mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Melalui pemanfaatan media pembelajaran digital, proses pembelajaran akan lebih menyenangkan, tidak membosankan, dan menjadi pilihan tepat bagi para peserta didik. Kerumitan dan tidak kejelasan materi dapat dibantu dengan menghadirkan media pembelajaran yang inovatif. Kemudian, media pembelajaran berbasis digital memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Contohnya, ketika seorang pendidik memaparkan materi dengan memanfaatkan media digital, di mana peserta didik dapat mendengar suara beserta melihat gambar animasi atau sejenisnya. Hal ini akan merangsang cipta, rasa, dan karsa peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan melalui video pembelajaran digital, peserta didik dapat lebih mudah memahami materi
Karena pembelajaran dengan memanfaatkan media digital dengan menampilkan gambar, suara, atau audio visual akan meningkatkan aktivitas pembelajaran di kelas. Dan bagi para peserta didik, proses pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Tentunya hal tersebut menjadi alasan utama bagi para tenaga pendidik untuk melakukan pembelajaran dengan lebih memanfaatkan media pembelajaran digital. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, yakni jaringan internet yang cukup memadai, memberikan kemudahan bagi pendidik dan juga peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, membuat pendidik jauh lebih mudah dalam melakukan pembelajaran, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menjelajah banyak hal yang berkaitan dengan pembelajaran melalui digital yang luas. Mereka dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi saat belajar, sehingga mereka lebih paham terhadap materi yang diajarkan. Sekian contoh media pembelajaran berbasis digital yang efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.